Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom BIC Vancouver. Shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara, Om Tante yang ada di rumah, kami mau menyambut, kami mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Kita bisa beribadah bersama walaupun kita berada di tempat kita masing-masing, tapi kita bisa beribadah dalam satu kesatuan. Yang kami percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan akan memberikan setiap apa yang kita minta, apa yang kita rindukan di pagi hari ini. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kasih salam kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dimanapun mungkin ada di jalan. Katakan, yuk sama-sama kita bersukacita, kita celebrate hari ini sebagai hari kemenangan bagi setiap kita. Amin, amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya menyapa setiap kita yang ada di rumah, yang ada di perjalanan, dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita beribadah, kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala. Kita mau awali ibadah hari ini, ibadah hari Minggu ini dengan doa syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang baik, tubuh yang sehat. Kami bisa beribadah, datang kepadamu, ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Semua karena belas kasihan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan lagi ya Bapa. Kami bisa masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami bisa merasakan kasih-Mu. Kami bisa merasakan pelukan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau telah menyediakan kemenangan bagi setiap kami. Hari ini Engkau telah menyediakan kesembuhan bagi setiap kami. Hari ini Engkau telah menyediakan berkat yang terbaik ya Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami memberikan ya Tuhan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini Tuhan kami mau bersukacita, kami mau bergembira karena Engkau ya Tuhan. Kami mau merasakan damai sejahtera, sukacita yang daripadamu ya Tuhan. Karena kami percaya sukacita yang daripadamu itu adalah kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau gunung batu kami, Engkau kekuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Yang siap dan percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara, haleluya. Saudara, saya mengundang kita untuk bisa bangkit berdiri, bisa bertepuk tangan, apapun yang saudara mau ekspresikan buat Tuhan. Kita sama-sama, walaupun di tempat saudara, di rumah saudara, kita sama-sama ekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan. Nehemia 8 ayat 10 berkata, sukacita karena Tuhan adalah perlindungan bagi setiap kita. Amin. Makanya sama-sama kita minta sukacita yang dari surga itu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah semangatku. Yes. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Kata sukacita, sukacita surga nyata, penuhiku. Baik, tepuk tangan saudara. Haleluya. Terima sukacita
sukacita surga. Itulah apa? Itulah kekuatan bagi jiwa. Yes Lord, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan setiap badai. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang. Haleluya, sambil lambaikan suara. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sambil tepuk tangan sama-sama. Haleluya, haleluya. Yes Lord, Kau ada dalam hatiku, takkan patah Tuhan. Yes, kami akan terus semangat di dalam Engkau, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi, lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang. Haleluya, kami mau bersorak Tuhan. Yes Lord, sukacita penuhi kami Tuhan, penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, katakan sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Biar sukacita Tuhan turun atas setiap kita. Haleluya. Yes Lord. Mari sorakan haleluya. Mari terus kita memuji Tuhan saudara. Dia gunung batu kita, Dia keselamatan bagi setiap kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan bagi setiap kita. Jadi gak usah takut saudara. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Mari semua tepuk tangan yuk yang di rumah. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan. Amin Tuhan, kami akui Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
tak pergi dariku. Mari sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Dialah yang menerima setiap pujian penyembahan kita. Dia adalah gunung batu kita dan keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka itu jangan takut, jangan gentar, terus beriman kepada Tuhan. Yeay! Mari sama-sama angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang. Yes Lord, itu tidak akan menimpa kami Tuhan. Setiamu tak pergi dariku. Hey, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Apa saudara? Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi saudara, dengan kuat. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama sorakan haleluya. Yeah. Puji Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu kita dan keselamatan kita. Amin. Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita saudara. Kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan dan juga BIC update. Mari sama-sama. Saya ajak kita semua untuk siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima sukacita yang daripadamu itu ya Tuhan. For the joy of the Lord is our strength. For the joy of the Lord is our strength, Jesus. Kami kuat, kami teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang akan terus melindungi setiap kami ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu hidupku tak pernah kau tinggalkan. Awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari bersama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Tiada pernah ku. Amin. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia. Tiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram,
hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan. Amin Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin, amin Yesus, amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kau Allah kami Tuhan, Kau Tuhan kami Yesus. Walau 1000 rebah di kiriku, 10.000 di sebelah kananku, walaupun semuanya bergoncang, Firman berkata itu tidak akan menimpa kepada setiap kami. Kami tidak akan digoncangkan, kami tidak akan tergoncangkan. Karena kami percaya Engkau bersama dengan setiap kami Tuhan. Apapun keadaan di luar sana Tuhan, apapun keadaan di dunia ini, itu tidak akan mempengaruhi iman kami kepadamu Yesus. Kau tetap Allah kami, Kau tetap Tuhan kami. Mari saya mau mengundang setiap kita untuk mengangkat tangan kita. Rasakan kasih Tuhan mengalir, rasakan kekuatan Tuhan mengalir. Biar Tuhan menguatkan iman setiap kita. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Mari bersama kata so here, yes Lord, to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God here, oh God here, be lifted high, right here.
Kami di dalam-Mu dan Kau di dalam kami ya Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau celebrate itu hari ini ya Tuhan, sebagai kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau layak menerima setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya Bapak Saudara kita akan melihat BIC update untuk minggu ini dan juga pemberitaan firman Tuhan lewat hamba-Nya. Shalom BIC Vancouver, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di minggu yang luar biasa ini. Kami terus berdoa dan berharap agar kita semua terus dalam lindungan Tuhan, dan kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita senantiasa di masa-masa yang tidak menentu ini. Tetap percaya dan beriman bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, Immanuel. Dan langsung saja berikut ini BIC Update untuk minggu 29 Maret in the year of a new dimension. Dengan merebaknya penyebaran virus corona yang telah menjadi pandemik di seluruh belahan dunia dan sesuai dengan instruksi pemerintah, maka kami menghimbau kepada setiap kita untuk menetap di rumah, menjaga kebersihan dengan gaya hidup sehat, menghindari kontak fisik, dan lebih banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, BIC Vancouver akan mengganti pertemuan ibadah dengan ibadah online lewat live streaming. Live streaming dapat diakses melalui YouTube channel BIC Vancouver dan memilih live BIC Vancouver. Ibadah live streaming ini akan dilakukan beberapa minggu ke depan sampai pemberitahuan selanjutnya. Dan khusus ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Karena itu pastikan kita semua mengikuti ibadah minggu depan dan ikut serta dalam perjamuan kudus bersama dengan Tuhan dan saudara seiman. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat tetap memberikannya lewat Interact e-transfer ke email bic.bicvancouver@gmail.com. Harap memberikan keterangan jenis persembahan apa yang diberikan, seperti offering, tithing, missions, special event, atau boiler. Sekali lagi, Interact e-transfer ke email bic.bicvancouver@gmail.com. BIC Vancouver mulai mengadakan e-Morning Prayer Tower atau EMPT setiap hari Selasa sampai Jumat pada jam 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Link akan diberikan di WhatsApp grup Friends of God dan BIC yang adult. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk berdoa dan menyembah Tuhan bersama dalam EMPT sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari. Dan mulai minggu ini, BIC Vancouver bersama dengan BIC Calgary dan GBI Toronto akan mengadakan E3 Night Prayer Tower, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis pada jam 7 malam sampai jam 8 malam. NPT ini juga akan menggunakan aplikasi Zoom dan link juga akan di-share di grup WhatsApp. So stay tuned and let's worship and pray together in unity. Last but not least, kami mengucapkan happy birthday buat Jessie yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam studi dan pelayanan kamu, dan apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Amin. Demikian BIC Update untuk minggu ini. Jangan lupa untuk follow media sosial gereja kita @BIC Vancouver baik di Facebook maupun Instagram. Dan tiba saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita,
Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2020. Ini adalah tahun dimensi yang baru. Saudara, kalau namanya dimensi yang baru itu semuanya baru. Apa yang belum pernah dialami, itu kita alami sekarang. Nah saudara, kalau saya mengingat pada waktu tanggal 1 Januari, begitu masuk tanggal 1 Januari, kita mengalami peristiwa yang tidak biasanya. Hujan luar biasa. Jabodetabek banjir, bayangkan masuk tahun baru. Oh, ini ada apa ya? Tiba-tiba kita mulai mendengar tentang virus corona. Dari Wuhan asalnya, wah nyebar. Dan sekarang jangan tanya, saya tadi pagi lihat di TV, ada 151 negara yang sudah terpapar dengan virus corona. Orang pada panik, bingung. Dan oleh WHO terus dinyatakan sebagai pandemi. Pandemi sudah menyebar dengan sebaran yang luas. Dan ini kalau sudah 151 negara, ini bukan main, saudara. Dan saudara kasih Tuhan, memang sesuatu yang luar biasa. Dikatakan ini virus ini bukan hanya akan berakibat pada kesehatan saja, tetapi lebih daripada itu, sebetulnya hari-hari ini ekonomi yang sedang dihantam. So, kalau saya lihat pergerakan bursa saham, saya dengar, waduh, ini sudah hancur-hancuran. Dan kita boleh dikatakan sudah mulai masuk dalam krisis ekonomi dunia. Saudara mungkin sekarang masih bingung soal coronanya, tapi sebentar lagi ini tentu akan lebih bingung lagi soal ekonominya. Dan kalau sudah ekonomi yang dihantam, ini ke semua sektor, kita nggak tahu. Tapi Tuhan katakan, ini adalah dimensi yang baru. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya ingat bagaimana tuntunan Tuhan sejak pertama. Pada waktu itu pada waktu saya ngomong tentang tuntunan Tuhan yang saya ngomong, itu orang cuma, karena belum kejadian, belum terjadi. Tapi sekarang saya percaya apa yang Tuhan tuntun sejak awal tahun itu, amin. Ini benar, amin, pasti begitu. Saudara, saya ingat pada waktu tanggal 1 Januari saya khotbah, itu dari 2 Korintus 4 ayat 18, ayat 13. Itu berbicara tentang apa? Paulus berkata, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Nah, pesan Tuhan pada waktu itu, kita diminta untuk memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Dan waktu itu saya ingat pertama-tama yang saya ajak ngomong Mazmur 91. Saya boleh tanya sama saudara, ada berapa banyak yang memperkatakan Mazmur 91 tiap hari? Wow. Apa katakan saudara? Ini penting. Ini penting. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu apa kita yang memulai ini, yang mulai memperkatakan, ayo perkataan, wah saya dikecam habis-habisan. Ini mantra kayak, jampi-jampi kayak. Tapi sekarang kita tahu, ini mempersiapkan hari-hari ini. Saudara, ayo, apa kita mau memperkatakan sama-sama? Kita perkatakan sama-sama ya. Yuk, 1, ada di belakang kita baca. 1, dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya, kita perkatakan ini. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit mengular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat di perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular terungan kau kelangkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dan desakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku perlihatkan kepada yang keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ini janji kepada orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Orang yang hatinya melekat sama Tuhan itu akan menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, menjadikan Tuhan tempat kubu pertahanan kita. Saudara, untuk orang yang seperti ini Tuhan berkata, engkau nggak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, di mana sekarang dikenal sebagai virus corona. Nggak usah takut. Amin. Kita memang waspada. Kita harus mengikuti aturan yang sudah diberikan. Cuci tangan ya cuci tangan, betul. Apa saja ikutin. Tapi nomor satu, jangan terlalu ketakutan. Sebab kita punya tempat perlindungan kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji sembah Tuhan. Saudara, luar biasa. Tuhan janji, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Kita amini. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Wow. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Perkatakan tiap hari. Saya sudah bertahun-tahun memperkatakan Mazmur 1-2 kali sehari, pagi dan malam hari. Saya terus perkatakan. Dan itu terus, meskipun ini sudah berakhir, misalnya nanti terus perkatakan. Memang di akhir zaman, di hari-hari ini, kita perlu memperkatakan itu. Soal yang kedua, waktu itu saya diingatkan, kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 118 ayat 8. Nanti kita perkatakan bersama-sama. Surah Mazmur 118 ayat 8 ini ayat tengah Alkitab. Kalau saudara mau tanya ayat tengah Alkitab yang mana, yaitu Mazmur 118 ayat 8. Sudah muncul belum? Belum. Oke, ayo kita baca. 1, 2, 3.
lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Katakan amin. Ada beberapa yang berkata, amin. Saya percaya Tuhan. Saya berkatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Keadaan saudara akan lebih baik kalau saudara berlindung atau berharap hanya kepada Tuhan, bukan berlindung atau berharap pada manusia, termasuk menghadapi keadaan sekarang ini. Saudara, memang yang ramai coronanya, tapi sebentar lagi ekonominya. Ini yang akan lebih berat. Sebab dengan ekonomi sekali lagi itu akan menghantam semua sektor. Tapi kita berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Katakan amin. Saudara, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, di situ dikatakan, kalau kita tuh berharap sama Tuhan, kita memasuki tahun 2020 akan diberi kekuatan baru. Kekuatan yang melebihi anak-anak muda. Kita berlari, tidak menjadi lesu. Kita berjalan, tidak menjadi lelah. Saudara, saya percaya memasuki tahun 2020, hari-hari kalau sudah melihat ini, rasa lelah, rasanya letih, lesu, betul? Tapi jangan, saya percaya, kalau kita berharap sama Tuhan, kita akan diberikan kekuatan baru. Kita berlari, tidak menjadi lesu. Berjalan, tidak menjadi lelah. Orang yang berharap diperbarui kuatnya, terbang dengan sayap Raja Wali, berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajaku harapkan Tuhan. Sekali lagi, orang yang berharap diperbarui kuat, terbang dengan sayap Raja Wali, berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajaku harapkan Tuhan. Ini Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Orang yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah orang yang berharap sama Tuhan. Dia bisa jatuh ke dalam pencobaan, masalah, tapi Tuhan janji, boleh jatuh, tapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara, sebab tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Tuhan akan menopang tangan orang yang berkenan kepada Dia, yaitu orang yang berharap kepada Tuhan. Ada berapa banyak orang yang seperti itu? Berarti kepada kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Sekarang kita lihat satu ayat lagi, Yeremia 17. Buka, nanti kita baca sama-sama. Ayat 7 dan 8. Bagaimana orang yang berharap pada Tuhan? Kita lihat. Yuk baca. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan,
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Orang yang berharap sama Tuhan gak takut tahun kering. Ini sudah dunia, ini bukan cuma Indonesia, ini dunia lagi masuk tahun kering. Tapi sekali lagi, ini firman Tuhan. Orang yang berharap sama Tuhan gak takut. Boleh masuk resesi apa aja namanya, tapi Tuhan pasti akan membela kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tangannya, oh tangannya, Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh sampai terluka, Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara. Tuhan menopang tanganku. Tuhan menopang tanganku. Tuhan menopang tanganku. Katakan haleluya. Katakan berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yuk kita hadapi hari-hari ini dengan janji firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Dan kita percaya, kita perkatakan, dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ketika memasuki tahun 2020, Tuhan memberikan tema untuk tahun 2020, bahwa tahun 2020 itu adalah tahun dimensi yang baru. Memang arti dimensi luar biasa. Sekarang kita masuk dimensi yang baru. Artinya sesuatu yang baru, yang gak pernah kita pikir, gak pernah kita alami. Ini yang terjadi, benar ternyata. Tapi Tuhan memberikan kepada kita pengertian waktu itu, bahwa dimensi berbicara tentang ukuran. Kalau Tuhan berjanji memberikan dimensi yang baru dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan akan memberikan dimensi yang baru, yang lebih besar, yang lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Katakan amin. Jangan lihat keadaan ini. Jangan. Keadaan boleh berjalan, tapi Tuhan janji seperti ini. Ada berapa banyak yang percaya? Saya ingat, saudaraku, ini tema saya dapatkan pada waktu 2 atau 3 bulan sebelum 2019 berakhir. Sekitar jam 2-3 pagi, saya tuh bangun. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya, dimensi. Wah, saya bangun. Iya, dimensi. Tuhan, Engkau belum kasih tema untuk tahun 2020 ya Tuhan. Apa dimensi ini ya? Dimensi. Enak Tuhan. Saya ngomong-ngomong sama Tuhan. Saya coba, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Wah, enak. Diperkatakan tuh enak. Dalam bahasa Inggris juga enak. The year of new dimension. Wah, enak. Kemudian Tuhan berkata pada saya, kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan yang lebih besar. Tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang saya dapatkan pada waktu itu. Paginya saya cari, itu ayatnya di mana? Yang pertama tentang kemuliaan yang lebih besar dari 2 Korintus 3:18. Kita akan baca sama-sama. Yuk baca. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, ini berkat secara rohani. Tuhan akan memberikan kepada kita kemuliaan Tuhan yang lebih besar, asal kita makin menjadi serupa dengan gambarnya. Atau bisa dibalik, karena kita menjadi serupa dengan gambarnya, maka kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita akan semakin besar. Ini dimensi yang baru yang Tuhan mau kita lakukan. Bagaimana supaya ini terjadi? Kita harus makin intim dengan Tuhan. Kalau saudara makin intim dengan Tuhan,
saudara akan makin menjadi serupa dengan gambarnya. Itu artinya kemuliaan yang Tuhan yang ada di dalam kita itu akan menjadi semakin besar. Ini berkat secara rohani. Ini yang penting memasuki tahun ini. Dan saudara, kemudian yang tadi Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Kita baca. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, ini berkat secara jasmani, secara materi, bukan jadi ekor, jadi kepala, bukan turun tapi naik. Ini Tuhan janjikan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan, boleh? Tetapi ini Tuhan janjikan hanya kepada orang-orang yang menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Saudara, ini penting. Saya ingat Pak Kim Seng. Saya tahu Pak Kim Seng ya? Tahu? Ada yang tahu? Pak Kim Seng ini salah satu pendoa syafaat di tempat kita. Dia sakit waktu itu, waktu mendekati kesembuhannya, dia itu dapat pengalaman yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Dia dibawa ke sorga. Pada waktu dia turun dari sorga, diam, Tuhan mulai bicara sama dia. Dan salah satu yang Tuhan bicara, bahwa anakku, kata Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan aku, yang mengerti akan rencanaku, aku akan memberikan kepada mereka berkat secara materi. Senang gak kira-kira? Pura-pura gak seneng. Kalau senang, berikan tepuk tangan dong ke Tuhan. Dan boleh katakan, wuh! Berikan tepuk tangan lebih keras lagi. Ini waktu janji ini keluar. Waktu saya mimpi yang tadi, itu belum terjadi seperti sekarang. Ini gak kebayang kok akan terjadi begini. Dan kita kok menghadapi keadaan seperti ini. Materi berarti ekonomi seolah-olah akan berlawanan dengan keadaan ekonomi. Nanti lihat saja. Sudah boleh lihat. Benar gak yang Tuhan ngomong? Asal engkau sungguh-sungguh tahu rencana Tuhan kemana. Ini kita memasuki Pentakosta ketiga. Mau perkataan bersama-sama Pentakosta ketiga? Mau ditayangkan kita perkataan sama-sama? Yuk. Baca. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak menangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, katakan amin, dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan datang kembali. Semua diberkati Tuhan. Ada berapa banyak? Ini Tuhan janji, bukan memang kita ingin, tapi Tuhan janji bagi orang yang sungguh-sungguh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kita berdiri sudah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Hallelujah.
saudara, saya mau berdoa buat saudara. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka akan diberkati, mendapatkan pengurapan dalam kebaktian ini, mendapatkan pesan-pesan Tuhan. Terima, sekarang terima apa yang Tuhan janjikan. Terima, 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 terima. Diberkati 100 kali lipat. Engkau dibentengi dari sakit penyakit. Walau 1000 orang yang bersisimu 10.000 orang, tapi itu tidak akan menimpamu. Terima, 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 terima. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari bersama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yes Lord, Kau hadir di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di, kelepasan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami percaya kami masuk dalam new dimension ya Tuhan. Kami masuk dalam dimensi yang baru, di mana segala sesuatu yang baru itu telah Kau sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah timbul dalam hati kami Tuhan, itu telah Kau sediakan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Pastor Niko ya Tuhan, sebagai gembala sidang kami ya Tuhan, beserta keempat wakilnya ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu, visi misi yang daripada-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau memberkati keluarga mereka ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Edi dan Tante Liana ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati ya Tuhan Yesus Pastor gembala kami ini ya Tuhan. Terus Kau memberikan kesehatan, kekuatan, berkat-Mu yang melimpah ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Terus pakai hamba-Mu dengan dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang mengambil bagian ya Tuhan dalam melayani-Mu di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami diberikan berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hati-hati yang mau terus melayani-Mu, mau terus melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada ya Tuhan. Di rumah kami masing-masing, di perjalanan, baik di Vancouver, di Indonesia, ataupun dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus yang menyaksikan video live streaming ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang menjadi perlindungan bagi setiap kami, Engkau yang menjadi kekuatan bagi setiap kami, Engkau yang menjadi kubu batu pertahanan kami ya Tuhan. Tempat perlindungan kami hanyalah Engkau ya Tuhan. Biar Mazmur 91 itu terjadi dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kalau kami ada yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami beban berat, Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yang terikat ya Tuhan, Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktunya ya Tuhan. Ini waktunya generasi Yeremia itu juga bangkit ya Tuhan Yesus. Ini waktunya ya Tuhan, anak-anak muda bangkit ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang tua juga ya Tuhan Yesus, orang-orang dewasa. Kau memberkati kesehatan kami ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan Yesus apapun yang kami lakukan ya Tuhan Yesus. Walaupun kami tahu Tuhan, kami tidak bisa kemana-mana, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu itu akan terus
menjamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk apa yang terjadi di seluruh belahan dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk virus corona ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau belas kasih. Kami minta belas kasihan yang daripadamu turun atas setiap kami, umat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau akan mempercepat ya Tuhan, supaya virus corona ini diselesaikan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa untuk setiap aparat-aparat kesehatan, aparat-aparat yang bekerja ya Tuhan Yesus di rumah sakit, suster, dokter, semuanya ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah bersama-sama ya Tuhan Yesus, di dalam satu kesatuan ya Bapa. Dan kami bersyukur kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang lebih besar dari apapun ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita tutup dengan doa berkat, minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nah, 2 hari yang lalu kami sudah dapat pengarahan dari Ketua Umum Sinode GBI, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Beliau sampaikan begini ya, kita gereja nggak bisa antarkan oleh komedian langsung ke rumah-rumah, tapi tolong minggu depan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapkan roti masing-masing ada di rumah. Jadi boleh pakai roti apa aja, atau kalau roti nggak ada boleh pakai biskuit. Lalu untuk anggurnya, mungkin kalau ada di rumah grape juice boleh dipakai juga. Kalau grape juice nggak ada, Anda Bapak Ibu bisa pakai juga teh. Jadi kita minggu depan akan Holy Communion sama-sama. Nah yang kedua, kita terus berdoa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dilindungi oleh Tuhan. Damai sejahtera sukacita terus memenuhi setiap hati kita. Kalau bisa ikut ambil bagian dalam MPT setiap hari dari 7 sampai jam 8. Mari kita tutup dengan doa berkat. Kita naikkan satu pujian sama-sama. Dancing my soul. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord Jesus lift up His countenance upon you and give you peace. Kekasih-kasih Kristus, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan yang semakin manis dengan Roh Kudus boleh menyertai, melindungi, memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus